dipilih saja dulu. Siapa saja dulu untuk mengambil sebuah pertanyaan yang berada di dalam stopwatch. Dan pertanyaan tersebut silakan diberikan kepada panelis. Iya, ini sampaikan atau Bapak saja mungkin datang kemari? Oke, sampai ya. Oke, kami persilakan kepada Bapak untuk membacakan seluruh pertanyaan dan Bapak ini akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Baik, terima kasih panelis kami. Ada pertanyaan di sini kalau saya ambil tadi. Pembelajaran mendalam sering disebut sebagai pembelajaran yang memuliakan peserta didik. Apa makna memuliakan dalam konteks pendidikan dan bagaimana implementasinya di sekolah? Oke, terima kasih Bapak. Kami undang untuk kembali. Bagaimana para panelis yang kami sayangi hari ini? Besok enggak lagi. Sudah ada pertanyaan yang diajukan kepada para panelis? Sudah siap untuk menjawabnya? Oke, silakan kami berikan waktu untuk menjawab pertanyaan. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi Pak. Terima kasih buat Bapak Kepala Sekolah dari AKBP ya, yang menyampaikan pertanyaan tentang memuliakan peserta didik. Bapak Ibu yang kami hormati dan rekan-rekan guru yang kami banggakan, pembelajaran mendalam adalah pembelajaran yang memuliakan peserta didik. Memuliakan peserta didik itu diartikan bahwa kita sebagai guru harus menempatkan peserta didik itu sebagai subjek dalam pembelajaran. Kita harus pahami bahwa semua peserta didik memiliki kemampuan, memiliki potensi yang terkadang enggan untuk mereka tunjukkan karena memang terkendala beberapa hal. Maka dari itu, sebagai seorang guru, kita harus bisa memberikan kesempatan yang lebih, memberikan apresiasi kepada siswa kita agar dia mampu mengeksplor dirinya, menunjukkan kemampuannya, dan itu adalah bagian dari memuliakan peserta didik. Assessment tidak hanya untuk menilai, tapi assessment digunakan sebagai proses agar siswa-siswa kita semakin memahami pembelajaran itu secara lebih mendalam. Dengan demikian, memuliakan yang sesungguhnya telah kita berikan kepada peserta didik melalui ruang ekspresi mereka, melalui apresiasi dari kita, sehingga tercapailah siswa-siswa yang memiliki 8 dimensi profil lulusan. Semoga kita semua mampu memuliakan seluruh siswa kita dengan sebaik-baiknya. Itu saja Pak jawaban yang bisa saya berikan. Apabila ada mau ditambahkan rekan panelis yang lain. Oh iya, ada tambahan Pak? Sedikit Bu. Oke, silakan Pak. Mungkin tadi memang sebagian besar sudah disampaikan Pak Limbong dari Serukat 31. Saya hanya menambahkan satu kalimat saja. Silakan Pak. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Saya menambahkan jawaban dari Pak Limbong tadi. Di dalam kelas kita sebagai peserta didik kita pasti menemukan murid yang beragam. Dia memiliki perbedaan dari siswa A dengan siswa B, memiliki kelemahan masing-masing, memiliki kelebihan masing-masing. Jadi Bapak Ibu guru, setelah kita belajar pembelajaran mendalam terkhusus bagi yang topik memuliakan, harapannya memang kita mampu melihat perbedaan dari anak-anak itu sehingga kita bisa memuliakan sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Itu aja mungkin untuk menambahi jawaban dari Pak Limbong untuk menyempurnakannya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat panelis kami. Silakan berikan tepuk tangan buat panelis kita hari ini. Oke, jawabannya luar biasa ya Pak. Jadi sudah kali kita masuk pertanyaan kedua. Oke, silakan kita pilih salah satu yang mengambil memberikan pertanyaan kepada panelis kita yang kedua. Oke, jatuh kepada Ibu untuk membacakan pertanyaan yang sudah dipilih. Silakan mari Bu. Ibu buka. Ya, pelan-pelan saja membukanya dulu. Oke.
untuk membacanya. Susah ya Bu ya? Iya. Oke, silakan dibacakan. Seperti apakah kegiatan pembelajaran yang benar-benar mencerminkan kolaborasi sebagai salah satu dimensi profil pelajar Pancasila atau 8 dimensi profil pelajar Pancasila? Oke, terima kasih Ibu. Sudah bisa dicerna pertanyaan Ibu tersebut? Kurang. Oke, sekali lagi Ibu. Gak jelas dari dokter. 8 profil lulusan, 8 dimensi profil lulusan. Ya, diulangi ya Pak ya. Baik, Bu. Seperti apa kegiatan pembelajaran yang benar-benar mencerminkan kolaborasi sebagai salah satu dimensi profil pelajar Pancasila? Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Guru dari persiapan. Oke, terima kasih Ibu. Akan langsung jawab aja Bu ya, biar cepat ya. Silakan, Pak. Singkat padat ini. Boleh dikaitkan Pak ke 8 dimensi Pak? Boleh, karena memang salah satu yang dibacakan pertanyaan Ibu tadi adalah salah satu dimensi profil lulusan, yaitu kolaborasi. Oke, silakan Pak. Jadi dalam kolaborasi di situ tadi pertanyaannya contoh nyata. Bapak Ibu kita semua yang ada di tempat ini, kalau saya mendefinisikan kolaborasi itu supaya bisa tercapai sebagai dimensi profil lulusan ketika kita sebagai tenaga pendidik adalah ketika siswa mampu menunjukkan mereka bisa aktif semua dalam kelompok. Contoh nih, saya cerita sedikit, saya adalah salah satu guru teknik kemisionan dari SMK HKBP. Jadi ketika saya mau anak-anak itu kolaborasi, saya buat tim. Jadi ketika si anak yang lemah dalam perhitungan, saya gabungkan dengan yang mampu dalam perhitungan. Jadi mereka akan tetap berkolaborasi. Di situ juga saya akan melihat bahwa si anak mampu mengajari temannya yang lemah di satu titik. Demikian juga yang lemah di bagian operator mesin bubuk contohnya. Saya buat dia yang kolaborasi dengan yang mereka yang mampu. Karena di awal sudah saya buat asesmen, saya tahu ini yang mampu, ini yang tidak mampu. Kira-kira seperti itulah penerapannya Bapak Ibu saya buat secara pribadi. Mungkin akan ditambahi teman-teman saya. Terima kasih. Oke, ditambahin Pak? Ya, ditambahin. Oke, mantap, silakan Pak. Nah, sedikit yang saya tambahkan. Contoh mungkin dalam proses belajar ada sesuatu masalah yang perlu dipecahkan. Maka supaya lebih cepat ini masalah ini diselesaikan, dapat menjadi masalahnya, maka perlu yang namanya kolaborasi. Sehingga masalah atau mungkin pekerjaan akan lebih cepat selesai. Terima kasih. Oke, ada lagi tambahannya Pak? Ya, sedikit lagi. Oke, silakan Pak. Teman saya dua panelis memandang dari sisi siswa, saya memandang dari segi guru. Iya. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kacapis di awal, guru juga penting melakukan kolaborasi antar sesama guru mapel, bahkan antar sesama lintas guru mapel. Apabila ada guru teknik mesin misalnya, boleh berkolaborasi dengan guru matematika. Tujuannya apa? Tujuan utamanya hanya satu, agar siswa lebih memahami topik ataupun pembelajaran yang sedang diajarkan. Dan tujuan utamanya juga siswa memperoleh pembelajaran mendalam yang sesungguhnya. Bapak Ibu, pembelajaran mendalam bukan hanya dilihat dari sisi siswa mampu atau paham tentang pembelajaran tersebut, tapi siswa paham juga akan proses, akan langkah-langkah yang harus dia lalui untuk mencapai pemahaman tersebut. Dengan demikian terciptalah kolaborasi yang baik yang sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih buat para panelis kami. Seperti yang sudah lengkapnya dari segi kita, dari segi permasalahan dan dari segi guru sudah dijelaskan bagaimana cara kolaborasi yang baik. Pertanyaan ketiga Bu, silakan dipilih salah satu. Silakan pengunjungnya dipilih salah satu. Oke, silakan diambil satu pertanyaan Ibu dan ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Cuma 3. Wakili pertanyaan-pertanyaan dari para teman-teman peserta di kelas TM kali ini. Pertanyaannya,
seberapa signifikan pemanfaatan teknologi digital terhadap kualitas pembelajaran dalam kerangka pembelajaran mendalam? Mantap sekali pertanyaannya ini. Bagaimana penggunaan digital ya dalam PM kita hari ini ya? Sudah siap para penulis kami? Ayo semangat dong para penulis kita, beri sangat siap. Sepertinya mereka sudah berpikir. Ya, silakan semuanya boleh diutarakan. Silakan Pak. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya yang membingungkan. Nanti akan kami coba memberikan jawaban terbaik. Pemanfaatan digital adalah salah satu kerangka dalam pembelajaran di pembelajaran mendalam. Pemanfaatan digital itu dilakukan untuk memperdalam ataupun memperluas wawasan dari peserta didik. Dengan pemanfaatan digital, siswa akan mampu memperoleh akses informasi yang lebih luas. Siswa akan mampu menemukan jawaban-jawaban yang lain yang di luar apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, bahkan di luar buku pelajaran yang mereka baca di sekolah. Pemanfaatan digital ini akan mampu menambah wawasan anak-anak, sehingga anak-anak akan mampu berpikir kritis, menelaah, menganalisis, mengevaluasi, bahkan menemukan jawaban dan solusi akan persoalan-persoalan yang dia hadapi, baik itu dalam proses pembelajaran maupun dalam pengaplikasian dalam kehidupan nyatanya setiap hari. Jadi penting pemanfaatan digital sebagai wujud generasi abad ke-21, sehingga siswa kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu, kita sebagai Bapak Ibu guru juga penting belajar untuk memahami digital. Karena digital itu tidak hanya membuka YouTube, digital itu tidak hanya membuka TikTok atau lainnya, tapi digital itu adalah literasi bagi seluruh siswa kita untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas. Itu saja Bu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Oke, ada tambahannya Pak? Ya, tambahannya di pembelajaran mendalam tadi, bagaimana supaya siswa juga menyenangkan. Nah tentu kita guru bagaimana menciptakan pembelajaran menyenangkan, terutama dalam memanfaatkan digital. Mungkin ada game, ada mungkin kuis, kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada pada digital. Seperti itu. Oke, mantap sekali itu Pak. Boleh Pak dilanjut. Terakhir Bu ya. Boleh Pak, terakhir Pak, bisa berpanjang-panjang lagi ya? Iya, singkat aja. Oke, silakan. Tadi saya teringat ada arahan dari Bapak Kacep itu mengatakan bahwa para guru sudah harus meninggalkan teknik ceramah dalam mengajar. Ya, jangan PPT lagi Pak. Iya. Salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk meninggalkan metode ceramah adalah dengan memanfaatkan digital Bapak Ibu. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih. Mari kita berikan